tarona ya Allah walaqad rajaunaka fahaqib su'lana wasma' bi fadlika ya sami'u du'ana ya Allah wansur bina sunnata taha fi biqa'il ardi wa kulla man adana ya Allah wanzur ilaina waskina ka'sal hana wa shiwa afiyani lam maradona ya Allah wa'adilana al-hajati wasin khatmana indal mamati wa asrihan uqbana ya Rabbi wajma'na wa ahbaba lana fi darikal firdausi ya rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbaba lana fi darikal firdausi ya rajwana ya Rabbi wajma'na wa ahbaba lana fi darikal firdausi ya rajwana bil Mustafa salli alaihi wa alihi ma harakat rihu sabah sana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima as-salatu was-salamu alayka ya سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين saling berhadapan mempelai laki sama wali yang telah diwakilkan. Namun sebelum itu kita bacakan khutbatun nikah untuk mendapatkan keberkahan bersama. Nah, sini walinya berhadapan, urutan lurus, jangan malu-malu. Mas kawinnya ketinggalan di rumah itu sama Ido tuh. Dia mikir mau kawin juga jadi lupa bawa mas kawin. Tapi tidak apa-apa, saya suruh ambil. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud bi ni'matih al-ma'bud bi qudratih al-muta' bi sultanih al-marhub bin adabi wa satwatih النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وعزهم بدينه وأكرمهم بنبيه صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام فقال عز من قائل هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا كان ربك قديرا أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع اثنان ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاء يجري إلى أجله إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ثم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى
جعل حل النكاح وندب إليه وحرم السفا وأوعد العذاب عليه فقال سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث فيها منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في أمر التقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم تناكحوا تكثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن غرب عن سنتي فليس مني وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة النikahu sunnatul anbiya wa syiarul awliya. Semua ikuti. Bismillah. Bismillah. Walhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu. Wassalamu. Ala sayyidina. Rasulillah. Muhammad ibn Abdullah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Tubna ilallah. Min jami'il ma'asi wad-dunub saghiriha wa kabiriha. Nastaghfirullah min tarki salah. Nastaghfirullah min at-taksir fi salah. Nastaghfirullah min dhulmil khalqi. Nastaghfirullah min jami'il ma'asi wad-dunub. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amanna bisyari'ah. Wa saddaqna bisyari'ah. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Qul qawli hadza wa sallallahu alaihi wa lakum min sa'il muslimin wal muslimat mu'minin wa mu'minat fastaghfiruhu wal ghafurur rahim. Fadlan. Boleh talqin. Nah, dekat sini. Satu pegang, satu. Antum sudah tahan. Nah, sini yang sudah pengantin dan calon pengantin agak merapat ke saya. Jadi saya dapat berkahnya juga bisa menikah lagi dengan istri saya tercinta Syarifah. Namanya Muhammad Yusuf. Ini nama perempuannya Nurul Fazilah binti Jumat. Diwakilkan ke antum.
Mana namanya? Boleh tulis. Ahmad Hajar. Ini. Baik, antum berdua bersalaman. Ini namanya waliul mahab. Saya bukan jadi wali, tetap Anda jadi wali yang diwakilkan, hanya saja sebagai pentalqin untuk mendapatkan keberkahan sebagaimana yang dilakukan para ulama kita di Hadrah Mustadafin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu wassalamu ala khairil mursalin ala khairil mursalin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa sahbihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. abduhu wa rasuluh. Usikum Usikum ibadallah ibadallah wa iyaya wa iyaya bitaqwallah bitaqwallah faqad fazal muttaqun. faqad fazal muttaqun. Astaghfirullahaladzim. 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 Wa atubu ilaih Wa atubu ilaih min jami'il ma'asi min jami'il asyi wal dhunub wa zunub saghiriha saghiriha wa kabiriha wa kabiriha zahiriha wa wa batiniha wa batiniha qawlan qawlan wa fi'lan. wa fi'lan. أزوجك على ما أمر الله به من إمساك معروف أو تسريح إليه بإحسان. Antum nanti ikutin yang anak ini ya. Yusuf bin Muhammad Syamsuddin ya. Saudara Muhammad Yusuf Saudara Muhammad Yusuf bin Syamsuddin, saya nikahkan Anda dengan seorang wanita yang bernama Nurul Fazilah binti Jum'an yang telah diserahkan dan diwakilkan hak kewaliannya kepada saya dengan mahar cincin emas seberat 1,8 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Nurul Fazilah binti Jum'an dengan mas kawin tersebut. Saudara Muhammad Yusuf bin Syamsuddin, saya kawinkan Nurul dengan Anda Nurul Fazilah binti Jum'an yang telah diwakilkan kepada saya hak kewaliannya dengan mas kawin cincin emas seberat 1,8 gram dibayar tunai. Saya terima kawinnya Nurul Fazilah binti Jum'an dengan mas kawin tersebut. Saudara Muhammad Yusuf bin Syamsuddin, saya kawinkan dan saya nikahkan Anda dengan Nurul Fazilah binti Jum'an
hari Jumat yang telah diwakilkan hak kewaliannya kepada saya dengan mas kawin cincin emas seberat 1,8 gram dibayar tunai. Saya terima kawinnya dan nikahnya Nurul Fazila binti Jum'an dengan mas kawin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra wa Aisyah ridha wa ummahatul mu'minin wa ghairihim. وجعل بينهما المودة رحمة طيبة الكثير إنه على ما يشاء قدير بالإجابة الجدير صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. سر الفاتحة. Mana mas kawinnya? Oh, kesulit dia. Antum sebagai wakil, ini mas kawinnya, ya. Sudah antum lihat, antum wakil, antum terimakan dulu. Ya, kasihkan. Nah. Oke, udah diterima. Nanti baru dikasihkan perempuannya. Sekarang data-datanya silakan lanjutkan. Alhamdulillah. Kita doakan mudah-mudahan pengantin diberkahi Allah. Diberikan banyak anak keturunan soleh solehah. Yang belum menikah mudah cepat jodohnya. Yang sudah menikah Allah berkahi rumah tangga insya Allah. Dan kita semua diberikan kesehatan, afiat, ridha dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nanti tolong untuk dokumentasi ini untuk pendataan yang perlu ditandatangani oleh pihak perempuan di dalam diarahkan titiknya di mana dan suruh ditandatangani ya. Alhamdulillah. Baik. Bagaimana Allah? Najis. Nih, sini pengantin udah selesai masalah. Sekarang antum. Enggak anak nikahin sini. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya saudara kita Yusuf setelah berabad-abad menikah jodohnya ya. Alhamdulillah, semua ikut bahagia. Semua ikut senang bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari yang mulia ini, di penghujung daripada Madrasah Arba'in, Maulid yang setiap malam kita dengan izin Allah bisa menghadirinya, dan tiba pada malam hari ini muwadda bagi kita. Insya Allah Allah panjangkan umur, dipertemukan kembali tahun-tahun yang akan datang dalam keadaan sehat, afiat, zahiran wa batinan. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di malam yang berbahagia ini tidak banyak yang ingin saya sampaikan, tapi saya penuh harapan kepada Allah dari apa yang telah kita lalui setiap malamnya, daripada ilmu-ilmu yang bermanfaat, daripada warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah kita dengarkan bersama, dan daripada setiap langkah kaki kita tidak lain hanya harapan besar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
agar semua itu diterima dan dikabulkan olehnya. Dan Allah berikan untuk kita semua insya Allah kemanfaatan daripada ilmu-ilmu yang kita pelajari selama ini insya Allah. Dan mudah-mudahan yang berkhidmat baik daripada laki-laki dan perempuannya, khidmatnya menjadi pembersih hati untuk masing-masing dengan berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terampunkan dosa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan kelak kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira apa yang telah saya dan akhina Al-Fadil Ustaz Muhammad Arsyad sampaikan setiap malamnya selama 40 malam hingga malam ini lebih daripada cukup, tapi tidak putus harapan dan doa untuk kita sekalian senantiasa semoga ilmu kita diberikan manfaat. Tapi namun malam ini kita akan mendengarkan daripada nasihat-nasihat daripada akhin Al-Fadil Ustaz Al-Habib Muhdar Idrus Al-Kaf. Kemudian juga ada tamu kita Al-Habib Muhammad bin Segaf Al-Jufri. Kita mengambil ilmu apa yang ingin disampaikan oleh mereka sekalian. Mudah-mudahan sebagai penutup majelis atau Madras Arba'in ini, kita keluar dalam keadaan bersih, kita keluar dalam keadaan tahir, kita keluar dalam keadaan menjadi manusia hamba-hamba Allah yang lebih baik dari sebelumnya, dan insya Allah dipertemukan kembali oleh Allah Arba'in tahun-tahun yang berikutnya. Ma'alutfal afiyah, amin ya rabbal amin. Kita mintakan pertama kepada akhina Al-Habib Muhdar Idrus Al-Kaf, daripada nasihat-nasihatnya tidak dibatasi waktu, wa'alai falyatafaddal mashkura. Subhanallah, di pengantin tidak bisa lepas dari kabel, tidak bisa ketemu laptop sama kabel lagi. Begitu. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalatu ala Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillahilladzi amarana min ummati sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa ankadna fil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi al-muqtari man da'ana ilaih bil idni laqad nadana labbaika ya man dallana wa hadana sallallahu wasallam mubaraka alaihi wa ala alihi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatin abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwah wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Al-Muhtaram wal Mukarram, yang saya hormati dan saya muliakan para habaib, wabil khusus guru kita bersama Sayyidina Al-Habib Ahmad Syarif bin Syihab, dan guru kita bersama Al-Habib Muhammad bin Segaf Al-Jufri, dan para habaib yang sepuh. Di sini ada Ami Muhammad Al-Idrus, ada Ami Qasim, dan Ami Salim, Ami Hasan, dan Ami Hasan. Al-Muhtaram Al-Mukarram yang saya hormati dan saya muliakan juga para asatid, para guru-guru agama. Di sini ada Ustadz Arsyad, dan juga di sini ada Ustadz Syuhada dan para asatid yang lainnya yang tidak dapat Al-Fakir sebutkan satu persatu namanya, akan tetapi sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada antum-antum semua. Alhamdulillah. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita berbagai-bagai nikmat.
Di antaranya nikmat iman, nikmat kesempatan, nikmat ridha, nikmat hidayah, nikmat inayah, nikmat taufik. Sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di tempat yang penuh mubarakah ini. Dan alhamdulillah kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmatnya kepada kita, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan nikmatnya kepada hamba, sekalipun hamba tersebut lalai kepadanya, sekalipun hamba tersebut durhaka dengannya, sekalipun hamba tersebut sering melanggar akan perintahnya. Akan tetapi bentuk kasih sayang Allah, rahmat Allah, anugerah dari Allah, Allah tidak akan pernah memutus nikmat tersebut kepada seorang hamba. Ini bukti bahwasanya rahmati taglub biha ghadabi. Sebelum Allah menciptakan alam jagat raya ini, sebelum Allah menciptakan segalanya, termaktub dan tertulis di bawah arsy Allah, Allah katakan rahmati taglub biha ghadabi. Kasih sayangku lebih besar daripada kemurkaanku. Sehingga hadirnya kita di tempat yang penuh mubarakah ini untuk menggapai daripada kasih sayang Allah. Hadirnya kita di tempat yang penuh mubarakah ini untuk mendapatkan daripada rahmat serta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di tempat yang penuh mubarakah ini, berkumpulnya kita dalam majlis ini, menjadi suatu penyebab Allah Subhanahu wa taala pandang kita dengan pandangan taufik, menjadi suatu penyebab Allah pandang kita dengan pandangan kasih sayang. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Dan merupakan juga suatu keistimewaan, merupakan suatu rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah Subhanahu wa taala telah menanamkan dalam hati dan sanubari kita untuk cinta dengan yang namanya istiqamah. Sehingga ini merupakan perkumpulan yang dikatakan ikhtitam Maulid Arba'in, yang dimana selama 40 malam, yang dimana selama 40 hari pemuda-pemudi umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhidmahkan dirinya, telah membuat dirinya, telah menjadikan dirinya untuk selalu dan senantiasa hadir di dalam perkumpulan yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dan seyogyanya lah kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat tersebut. Sehingga pertanyaannya yang menjadi suatu pertanyaan dan renungan dalam hati kita, yang menjadi suatu pertanyaan dan pikiran dalam hati kita adalah, selama 40 malam apa yang telah berubah dari diri kita? Apakah telah kita dapatkan daripada niat yang soleh sebagaimana niat salafus soleh, sebagaimana 40 malam kita hadir dan berkumpul membaca maulidnya Nabi, mengaji dan belajar ilmu agamanya Allah Subhanahu wa taala? Pertanyakan dalam diri kita masing-masing, sudah betulkah dalam niat kita ketika menghadiri majlis maulid ataupun majlis ilmu? Jikalau di dalam majlis peringatan maulid Nabi, ataupun jikalau di dalam menghadiri majlis ilmu, ketika kita telah membenarkan daripada niat, kita mengazamkan bahwasanya apa-apa yang telah disampaikan, apa-apa yang telah dipelajari bisa kita amalkan, dan itu bisa mengubah daripada hijrahnya kita dari sifat buruk menuju sifat yang lebih baik, maka ketahuilah niat kita benar. Akan tetapi ketika sebelum daripada majlis Arba'in Nawawi, sebelum daripada majlis Arba'in, kita dalam hidup kita bahwasanya ada beberapa kesalahan, bahwasanya ada beberapa perkara sifat, budi pekerti, akhlak, perangai dan kelakuan kita ada yang tidak baik,
Maka ketika ikhtitam daripada majlis Maulid Arba'in, itu semua bisa mengubah daripada sifat kita, akhlak kita, budi pekerti kita, khidmat kita, dan taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dikatakan keberkahan akan mendatangkan daripada orang-orang yang berkumpul. Dikatakan keberkahan itu bisa meliputi mereka apabila dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-barakah tuzidut ta'ah. Keberkahan itu datang dengan bertambahnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Bahwasanya juga dikatakan perkumpulan seperti ini adalah salah satu pondasi, salah satu daripada sandaran agar kita tidak terlalaikan dengan dunia yang fana ini. Karena zaman saat ini sungguh sudah sangat mengerikan. Sebagaimana yang telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW, sebagaimana yang telah diingatkan oleh Nabi SAW, perkumpulan seperti ini adalah perkumpulan yang menjadi suatu sandarannya umat Islam, yang menjadi suatu sandarannya ketika seseorang dalam keadaan kebingungan ketika menjalani hidup. Maka perkumpulan ini merupakan suatu jawaban, karena pada saat ini kita telah dikatakan apa yang telah diwanti-wanti oleh Nabi SAW. Apa kata Nabi? La yakdifannallahu alladhi bikumul wahan. Bahwasanya kelak, kata Nabi Muhammad, umatku akan ditimpa dengan suatu penyakit. Umatku akan ditimpa dengan suatu musibah, suatu penyakit. Penyakit apa itu? Penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya, "Ma wahnu ya Rasulullah?" Duhai Rasulullah, apa penyakit wahan itu duhai Rasulullah? Maka Rasul SAW pun mengatakan, penyakit wahan itu adalah hubbud dunya wa karahiyatil maut. Penyakit wahan itu adalah cinta kepada dunia dan takut dengan yang namanya mati. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Bahwasanya telah kita lihat pada saat ini, pada zaman ini, kita telah mengalami akan apa-apa yang telah diwanti oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga harus kita fahami penyebab dan asbab musababnya. Hanya satu perkara orang yang mendapatkan ataupun terkena daripada penyakit wahan. Hanya satu sebabnya, hanya satu perkaranya, hanya satu asbab musababnya. Kenapa mereka bisa terkena daripada penyakit wahan? Satu sebabnya apa? Karena mereka telah meninggalkan Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Sehingga berkumpulnya kita selama 40 malam, yaitu majlis Arba'in, merupakan suatu pondasi yang harus dilestarikan. Kalau seandainya bisa menjadi suatu adat istiadat, khususnya dari orang-orang Tarakan, setiap malamnya, khususnya di Kaltara ini, pembuka dan pencetus daripada Maulid Arba'in adalah Habibana Syarif. Sebagaimana di setiap Kaltara, kota-kota Kaltara, di Tanjung Selor, di KTT, bahkan di Tawau ataupun di luar negeri, itu mengamalkan daripada majlis Maulid Arba'in. Siapa sandaran mereka? Karena mereka melihat daripada Tarakan, sehingga merupakan suatu rasa syukur bagi kita ketika kita membangun sesuatu dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, akan mendatangkan suatu kemanfaatan yang besar hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Tadi juga telah kita laksanakan dan telah kita saksikan bersama bahwasanya tadi telah ditunaikan daripada prosesi akad nikah yang telah dijalankan oleh saudara Yusuf. Kita doakan semoga pengantin Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Allah jadikan keluarga yang bisa meniru dan meneladani keluarganya Nabi Muhammad SAW. Diberikan keturunan yang soleh dan juga yang solehah, bisa menjalin daripada keluarga yang mendapatkan keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Bahwasanya
salah satu daripada menjalani hidup itu, kata para ulama, jangan pernah terlepas daripada niat yang baik. Jangan pernah terlepas daripada niat yang soleh dalam segala hal, dalam segala keadaan. Ketika melangkah, niat dengan niat yang baik, niat dengan niat yang soleh, sebagaimana itu merupakan salah satu anjuran daripada sabdanya Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung daripada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan seseorang itu akan mendapatkan dengan apa yang telah dia niatkan. Sehingga Nabi Muhammad SAW, baik para sahabat-sahabatnya Nabi, baik para salafus saleh, mereka telah mengajarkan kepada kita, ketika ingin melaksanakan sesuatu, maka dahului dengan niat yang baik, niat yang mulia, niat yang istimewa. Sehingga salah satu para ulama mengajarkan ketika ingin menikah, maka tanamkan dalam hati dan sanubari kita niat yang soleh. Sebagaimana dikatakan dan dikutip dari berbagai kitab para ulama, salah satu niat yang soleh adalah ingin mendapatkan keturunan yang soleh dan juga yang solehah. Dan adapun kata para ulama, niat yang paling mulia ketika ingin menikah, kata para ulama, niat yang paling istimewa ketika ingin menikah apa? Berniat menikahlah dengan niat menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Ketika Nabi Muhammad, ketika dalam keadaan menikah, dengan kita niatkan dengan untuk menggembirakan hatinya Nabi Muhammad dan mensyiarkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi, maka ketika Nabi Muhammad bergembira, maka Allah pun akan ridho dengan pernikahan tersebut. Maka ketika Allah ridho dengan pernikahan tersebut, maka ketika Allah ridho dengan keluarga tersebut, maka Allah akan jadikan pernikahan tersebut menjadi pernikahan yang mendatangkan keberkahan. Allah jadikan keluarganya menjadi keluarga yang berkah. Allah jadikan rezekinya rezeki yang berkah. Allah jadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang berkah. Karena kenapa? Ketika dia menikah, menanamkan dalam hati dan mensanubarinya, serta mengazamkan untuk menggembirakan hati Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Adapun yang kedua, bahwasanya dikatakan ketika ingin mendapatkan suatu keluarga yang sakinah, itu memiliki kata kunci dan rumus. Itu memiliki daripada perkara yang mendatangkan daripada sakinah, mawaddah, warahmah. Apa kata kunci bagi keluarga yang sakinah? Apa kata kunci mendapatkan keluarga yang barokah? Kata kuncinya cuma dua. Apa? Hak dan kewajiban. Kata para ulama, ada hak dan kewajiban. Maka pantas ketika Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Masyhur Al-Adani selalu mengumandangkan dan mengatakan di dalam setiap perkataan beliau, saya sempat mendengarkan beliau mengatakan, idza ja'al huquq ja'al uquq, kata beliau. Apabila hak-hak itu tidak ditunaikan, maka itu akan melahirkan daripada kedurhakaan, kata beliau. Idza dhahatil huquq ja'al uquq. Apabila idza dhahatil huquq ja'al uquq. Apabila hak-hak itu tidak ditunaikan, maka akan melahirkan daripada suatu kedurhakaan. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Maka sebaliknya, ketika hak-hak itu akan ditunaikan, ketika kewajiban-kewajiban itu akan ditunaikan, maka akan mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin mendapatkan daripada keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang mendatangkan keberkahan, maka tunaikanlah hak-hak dan kewajibannya. Masing-masing memiliki kewajiban dan hak. Istri memiliki kewajiban dan hak, suami memiliki hak dan kewajiban. Maka apabila hak dan kewajiban tersebut kita tunaikan seluruhnya, maka akan mendatangkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka pantas Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad selalu mengatakan ketika beliau memberikan nasihat di dalam kubahan nasihat beliau mengatakan apa? Ar-rajulul kamil. Laki-laki yang sempurna itu, kata beliau, laki-laki yang baik itu apabila hak-hak terhadap dirinya itu tidak ditunaikan. Istri tidak menunaikan hak-hak kewajibannya dia, hak-haknya dia. Yusamih alladzi la yusamih hukuku nafsih, apabila tidak ditunaikan daripada hak-hak dirinya, maka dia tutup mata. Artinya apa? Dia memberikan maaf apabila hak dirinya dia tidak ditunaikan oleh istrinya. Akan tetapi apabila hak-haknya Allah tidak ditunaikan, maka la yusamih, maka tidak ada maaf bagi istri yang tidak menunaikan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka daripada itu yang harus kita pahami dan mengerti, jangan sampai di dalam keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah kita melalaikan daripada hak-haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin membicarakan daripada kewajibannya seorang suami, panjang, banyak sekali kewajiban-kewajiban suami. Akan tetapi ada satu yang mesti saya kutip di sini. Apa kewajiban suami? Mendidik istri. Karena itu merupakan salah satu kewajiban yang paling mulia. Itu merupakan kewajiban yang paling istimewa yang harus ditunaikan oleh suami. Memberikan nafkah zahir dan batin. Memberikan nafkah batin itu apa? Memberikan pendidikan kepada istrinya, memberikan pendidikan kepada ahli keluarganya, memberikan pendidikan kepada orang-orang yang berada di rumahnya. Maka daripada itu, bahwasanya dikatakan dan disampaikan, keluarga yang mendatangkan keberkahan itu bukanlah keluarga yang rumahnya terbuat daripada emas, permata, berlian dan sebagainya, ataupun perabotan rumah tangga yang terbuat daripada barang-barang yang istimewa. Tidak. Keluarga yang sakinah, rumah yang berkah adalah rumah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang menciarkan dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Adalah rumah yang di dalamnya terdapat orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi, dibacakan daripada Al-Quran, dibacakan daripada sirah sejarahnya Nabi, dibacakan dan menghidupkan daripada apa-apa yang disunnahkan dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, walaupun rumah tersebut terbuat dari kardus, akan tetapi itu merupakan surgaku, rumahku adalah surgaku apabila di dalamnya terdapat istri yang soleha, apabila di dalamnya terdapat suami yang soleh, terdapat anak-anak yang soleh dan juga yang soleha, menjadi qurratul a'yun, menjadi kebanggaan daripada kedua orang tuanya ketika di dalamnya orang-orang yang menghidupkan syiarnya Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral hadirin wa zumratas salihin rahimakumullah. Maka beruntung kita, maka senanglah kita, berbahagialah kita, karena untung ada para guru-guru kita, baik Habib Muhammad ataupun Habib Syarif, Ustadz Arsyad, para guru-guru lainnya mengajarkan dan mengenalkan bagaimana keluarganya Nabi Muhammad SAW, bagaimana di dalam menjalani keluarga sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Keluarga yang berkah artinya ketika menjalani keluarga ataupun menjalani hubungan dengan istri, baik dalam keseharian, artinya di sini tidak semesti dan tidak seharusnya ketika ada suatu masalah yang kecil harus dibesar-besarkan, ataupun ketika ada masalah yang besar kalau bisa diperkecil. Jangan dibuat terlalu repot, jangan sampai masalah kita itu didengar oleh tetangga kita, didengar oleh ahli keluarga kita. Maka daripada itu para guru-guru kita telah mengajarkan, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai uswahmu, jadikanlah Nabi Muhammad sebagai pedomanmu, jadikanlah keluarganya Nabi Muhammad menjadi keluarga yang bisa kau ikuti. Nabi Muhammad SAW bukan tidak pernah bermasalah dengan istrinya, Rasul pun bermasalah dengan istri. Akan tetapi bagaimana Rasul SAW menyikapi istrinya, bagaimana Rasul SAW menyikapi masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga beliau. Dalam suatu ketika Rasul SAW bermasalah dengan Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian kata Rasul SAW, mungkin permasalahan kita ini harus melibatkan orang lain. Kemudian Rasul SAW mengatakan kepada Sayyidatuna Aisyah, siapa yang ingin kita libatkan untuk menjadi penegah di dalam masalah kita? Kata Sayyidatuna Aisyah, my father, saya punya ayah.
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka dipanggillah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika datang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayo, siapa yang ingin mengadukan permasalahannya terlebih dahulu kepada hakim?" Artinya Sayyidina Abu Bakar ini menjadi hakim yang masing-masing di antara dua belah pihak menyampaikan permasalahannya dan hakim yang akan memutuskan. Maka pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang lebih dahulu mengajukan permasalahannya. Kemudian Sayyidatuna Aisyah pun mengatakan, engkau dulu yang mengajukan permasalahanmu, akan tetapi berkatalah dengan kata-kata yang benar. Kemudian pada saat itu Sayyidina Abu Bakar melihat keadaan Sayyidatuna Aisyah mengatakan demikian, berdiri Sayyidina Abu Bakar ingin memukul daripada Sayyidatuna Aisyah, ditahan oleh Nabi Muhammad SAW. Duhai Abu Bakar, aku meminta engkau datang ke sini bukan untuk memukul anakmu, akan tetapi menyelesaikan permasalahanku, kata Nabi Muhammad SAW. Maka pulang Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Belum lagi geramnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq selesai, kembali Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka Rasul SAW dengan Sayyidatuna Aisyah langsung sedang bercanda gurau. Artinya permasalahan sudah selesai pada saat itu. Artinya ketika ada masalah tidak lama, ketika ada masalah yang besar diperkecil, ketika ada masalah yang kecil jangan diperbesar-besarkan. Contohlah Nabi Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir berkumpul di tempat yang penuh barokah ini bisa meniru dan meneladani akhlak budi pekerti perangainya Nabi Muhammad SAW. Semoga keluarga kita menjadi keluarga yang barokah. Semoga kita hadir berkumpul di tempat yang penuh barokah ini, Allah kabulkan semua hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Semoga guru-guru kita Allah panjangkan umur mereka, Allah berikan kesehatan jasmani dan rohani mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan keafiatan dan kesehatan kepada guru-guru kita agar bisa mendidik kita semua yang hadir di tempat ini. Amin amin Allahumma amin. Semoga berkat daripada kemuliaan majelis ini Allah kabulkan semua hajat kita. Berkat kemuliaan Nabi Muhammad SAW Allah kabulkan hajat kita. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza ma aqulu lakum wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan daripada Mau'izah Hasanah Habib Muhammad Sugaf Al-Jufri, saya lupa mau menyampaikan ada amanat dari istri saya tercinta, mengajak kalian semua untuk apa? Sama-sama kita memperhatikan ikhwan kita yang saat ini sedang tersiksa lah di Palestina. Artinya yang sedang terdolimi, yang terbunuh, tidak ada tempat, kemudian banyak kekurangannya. Sebagai bentuk kasih sayang kita, cinta dan kasih kita kepada mereka meskipun jauh, ya. Tapi insya Allah akan kita titipkan amanat kita ini kepada FPI From Pemersatu Islam, ya, Persaudaraan Islam di Tarakan, yang akan dilanjutkan ke pusat sampai ke negara Palestina di Gaza sana. Yang ingin ikut andil, keluarkan harta terbaikmu, ya. Kan belum pernah kalian sedekah keluar negeri. Selama ini kan di masjid. Nah, sekali-sekali keluarkan rezekimu yang Allah titipkan untuk saudaramu yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah berkahi rezeki. Baru setelah itu kita lanjutkan dengan cara Nabi Muhammad guru kita. Baik yang di luar laki-laki ataupun yang di dalamnya, gerakkan semuanya dan keluarkan yang terbaik yang Allah titipkan untuk mereka saudara kita yang membutuhkan. Mudah-mudahan Allah berkahi. Amin. Amin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrijal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin.
أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين وليس نرجو سواك فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك يا عم الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع الكريم دعاك الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. Semoga Allah berkahi rezeki yang kita keluarkan. Allah balas dengan sebaik-baik balasan di sisinya dan mendapatkan untuk kita kebahagiaan dunia wal akhirah, kebahagiaan untuk ikhwan kita yang saat ini berada di Palestina dalam keadaan kesusahan menjadi kebahagiaan dan doa dari mereka untuk kita semua insyaallah. Amin ya rabbal. Masih kita lanjut ya atau saya tutup? Lanjut. Masih ada ceramah Habib Muhammad ya, habis Habib Muhammad baru kita tutup, baru kita keluarkan hidangan nasi kebuli insyaallah. Kalau pengen saya tutup sekarang. Tapi dari nasi kebuli keluar. Nasi kebuli saya kirim Palestina. Pada saudara akhina Habib Muhammad Al-Jufri alaihi falyatafaddal mashkura. Allah ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammad. Wassalatu wassalam ala Nabiyina Muhammad. Nurika Sayyidina Muhammad. Wa syafiika Sayyidina Muhammad. Wa habibuna Sayyidina Muhammad. Nur Nabi Muhammad. Wassalatu wassalam ala imamul anbiya wal imamur rasul Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalam ala khataman nabiyyin Sayyidina Muhammad. Assalatu wassalam ala imamul anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak henti-hentinya, rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu mengarahkan, membimbing kita kepada kebaikan, yang mana kebaikan itu di dalamnya ada nurun Nabi Muhammad. Rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengarahkan selalu kepada kita ini
adalah sebuah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah berkumpulnya kita ini, malam ini kita dikumpulkan dalam satu kumpulan, yang mana kumpulan ini bersama-sama kita ada guru kita Al-Syayyid Al-Habib Doktor Profesor Syarif Sahab. Dia dokter, jadi profesor. Kenapa? Doktor yang mana membawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Profesor yang mana mengajarkan bagaimana tata cara untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini titel yang tinggi. Bila kita tersalah makan obat, mungkin bisa semaput-semaput. Salah makan obat, semaput-semaput. Atau mungkin bisa masalah makan obat, bisa mabuk-mabuk. Atau mungkin bisa mati. Tapi kalau kita salah beribadah kepada Allah, fatal akibatnya. Bukannya mendapatkan surga, malah mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka penting kita belajar bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita diberikan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tadi saya dengar ceramah Habib Mukhdar. Aku bilang apa lagi aku ceramain, habis sudah dipakainya semua ini. Kenapa? Karena dasarnya ilmu, hasilnya daripada ilmu, sumber daripada air, yang mana air itu selalu mengeluarkan daripada muntiara-muntiara kesegaran, daripada kenikmatan daripada air itu. Dan alhamdulillah bersama kita ada Ustadz Arsyad, 40 malam menggiring kita membaca maulid tidak henti-hentinya. Sampai saya tanya sama Ustadz, kemarin ada flu batuk kah Ustadz? 40 malam ya ikhwan. 40 malam itu ada juga malam itu hujan. Malam itu ada juga terkena angin. Malam itu juga ada kesibukan daripada kesibukan kita. Tapi kita halaukan seluruh kesibukan itu, tetap istiqomah untuk membaca maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampailah malam yang terakhir ini, di malam 40 malam ini orang bilang, oh cuma 40 malam. Cobalah kau 40 malam. Kenapa kita menuntun hari-hari kita dengan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? 40 malam. Apa yang dibaca? Emang apa yang akan kamu dapatkan? Makanan. Makanannya ikhwan kalau hanya kebuli di Bangseh ada. Promosi nih Bangseh. Kalau cuma masih kebuli di Bangseh ada. Atau karena banyak telur-telurnya. Aduh, telur kita masak di rumah kita 1000 biji beda dengan satu telur yang ada di Maulid Nabi Muhammad SAW. Apa yang membuat hati kita tertarik untuk datang Maulidin Nabi Muhammad SAW? Apa yang sebenarnya kita rasakan dalam Maulidin Nabi Muhammad SAW? Apa yang membuat kita tertarik pada Maulidin Nabi Muhammad SAW? Ini adalah sebuah rahmat dari Allah. Ini adalah sebuah hidayah dari Allah. Ini adalah taufik dari Allah. Ini adalah cara Allah untuk bisa mendekatkan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
cara paling gampang untuk mendapati Allah, mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara yang paling mudah untuk membayar tiket surganya Allah terkecuali hatimu mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam maulid ini kita paling dapat telur, dapat sedikit daripada makanan. 40 malamnya ikhwan. Sampai malam ini kena hujan, kena macam-macam kejadian. Yang sakit bertumbangan banyak. 10 malam tumbang satu. Mana si anu sakit, mana si anu. Begitu sembuh kembali lagi daripada maulidin Nabi Muhammad. Ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, wahai orang yang bersemangat menyebut nama Nabi Muhammad, ini adalah sebuah kumpulan. Yang kumpulan ini yang mana nanti kita akan berkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bayarannya. Itu adalah hadiahnya. Itu adalah puncaknya. Karena nanti kita akan berkumpul pada Nabi Muhammad. Bersyukurlah kita suka dengan maulidin Nabi Muhammad. Ini adalah bayaran dari Allah. Ini adalah sebuah tulisan dari Allah. Maka miskin, sungguh kesian bila ada orang satu kali daripada Ayyamul Maulid juga dia tidak mau mendatanginya. Miskin, kasihan. Apa yang bisa mengatakan bahwa kau lepas daripada api neraka? Salatmu, zikirmu yang sedikit itu. Salat kita ini ya ikhwan, kalau umpamanya kita duduk di depan Habib Sarip, baru takbir disalahkan Habib Sarip sudah. Takkid. Karena banyak daripada masjid-masjid, imam-imam takbirnya saja sudah salah. Itu imamnya sudah dikena koreksi Habib, ya apa makmumnya? Banyak. Masuk daripada surat Al-Fatihah lebih kacau lagi. Beb, emang salahnya di mana? Yang mengerti kesalahan adalah orang-orang yang punya ilmu, yang mengerti dengan tajwid. Salah. Banyak. Tidak perlu saya tunjuk yang mana masjid mana dan siapa, karena terlalu banyak. Itu kita syukurkan kepada Allah. Kasihan. Salat kita sekarang ini di akhir zaman ini, yang mana kemaksiatan maftu. Bangun tidur terbuka HP ada perempuan, buka TV ada perempuan, di jalan ada perempuan. Telinga kita ini macam-macam sudah kita dengar. Jauh kita disebut daripada orang-orang saleh, karena di zaman kita ini sudah terlalu banyak najis, sampah daripada dosa-dosa. Lalu bagaimana kita bisa selamat daripada minal akhir zaman, daripada zaman yang mengerikan ini? Maka berkumpullah daripada kebaikan. Tidak ada cara lain. Kita harus berkumpul dengan sebuah kebaikan. Berkumpul dengan majelis-majelis yang mana majelis itu mengajakmu untuk khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga majelis bukan yang membuat orang khusyuk, malah membuat orang bermaksiat. Ada. Macam-macam. Majelis-majelis sekarang macam-macam. Ada majelis yang memaki-maki dengan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid dimaki-makinya. Itu memang bertentangan sama kita. Maka saya kalau ketemu sama orang-orang begitu, saya bawa bodyguard saya si Edo. Bukannya
bukannya dia suka daripada maulid, malah maulidlah dimaki-makinya. Ini akhir zamannya ikhwan. Lalu dia katakan lagi, Nabi tidak perlu dipuji-puji. Nambongo. Itu Nabi bukan kami puji-puji, tapi kami bangga. Kami bangga karena Nabi itu Nabi kami. Kau tidak merasa itu Nabi Muhammad nabimu? Karena kami kebanggaan kami kepada beliau, kami puji beliau, bangga senang dengan beliau. Inilah dikatakan orang di dalam hatinya adalah ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Karena dia merasa dia nabiku. Tapi kalau orang tidak merasa itu nabinya, ini sebuah bencana. Maka bersyukurlah di malam 40 malam ini kita masih dalam istiqomah. Walaupun kemarin sempat terduduk-duduk juga, terbaring-baring, terkena sakit ini sakit itu, dan alhamdulillah masih bisa terkumpul malam ini. Ini adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah kemauannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tanda-tanda tsunami, bukan. Tanda-tanda kita akan berkumpul pada Nabi Muhammad. Amin. Ini tanda-tandanya. Karena kita sudah bisa merasakan daripada taman surga. Apa tanda-tandanya? Hati kita merasakan nikmat, mendapatkan ketenangan, berkumpul dengan orang-orang baik, mendapatkan wejangan-wejangan yang daripada wejangan itu ilmu yang menambahkan kita bertambah rindu kepada Allah dan rindu pada Nabi Muhammad. Ini kita syukuri. Hitam-hitam begini, jelek-jelek begini, busuk, rumpung gigi begini, anak cinta Nabi Muhammad. Ini yang mahal ya ikhwan. Kecintaan ini yang begitu berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta ini ketika orang dikubur, maka kubur itu akan bercahaya. Karena yang dikubur tadi di dalam hatinya ada kecintaannya pada Nabi Muhammad. Kalau dia ditanya oleh malaikat, malaikat gemetar menanyanya. Kenapa? Karena orang yang akan ditanya ini adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Kalau dia nanti di padang mahsyar akan dikenali wajahnya, karena wajah ini adalah wajah pencinta-pencinta Nabi Muhammad. Nanti ketika bertemu Rasulullah, dia akan mendapatkan senyuman Rasulullah. Maka dia peminum daripada air Telaga Hud, yang mana air itu langsung daripada telapaknya dan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda-tanda orang yang mana orang itu bisa berkumpul pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita nih berkumpul nih ada 5.000. Ada 5.000. 1.000? Hah? 1.000. Tak sampai ini kali 1.000. Ya mungkin lah sampai 1.000. Tapi ini taufik dari Allah. Semua dikasih? Enggak semua. Maka bersyukur. Kalau kemarin ada orang yang gitu dia jalan pergi majelis, bannya bocor tapi dia tetap ke majelis. Enggak menjadi sesuatu, aduh banku bocor kembali aku ke rumah. Enggak jadi satu muskilah di depannya. Tapi dia tetap semangat pergi majelis. Kenapa? Pahalanya besar. Karena ada satu kisah yang mana ada orang, ini orang soleh, ketika dia mau pergi sholat subuh, begitu dia mau keluar rumahnya, dia jatuh terpleset. Begitu jatuh terpleset, basah bajunya,
kotor. Dia kembali ke rumahnya. Ini hujan, dalam keadaan hujan. Lalu istrinya bilang, sudahlah Pak, tidak usah sampean pergi lagi ke masjid, sholat di rumah aja. Oh enggak, bilangnya, saya tetap istiqomah sholat di masjid. Kembali lagi dia pergi ke masjid. Mau dekat masjid, pertengahan jalan kepleset, jatuh lagi. Kembali lagi dia ganti lagi bajunya. Dia ganti bajunya, kembali lagi ke masjid. Begitu di pertengahan jalan, jatuh lagi ketiga kalinya. Kembali lagi dia ke rumah, kembali lagi ke masjid. Mau jatuh lagi, mau jatuh langsung disambut sama seorang. Disambut, ada orang langsung nyambutnya. Ini orang kaget. Orang soleh tadi ini kaget. Loh kok ada orang tiba-tiba nyambut saya. Tidak jadi dijatuh. Lalu hei Pak, kok kau tahu saya akan jatuh? Dia diam aja. Pak, dikejarnya, didatanginya, tangkapnya tangannya. Kau mau kemana? Belanya, terima kasih kau sudah membantu saya, hampir saya jatuh lagi. Belanya, kau tidak perlu terima kasih. Lalu tanyanya, kenapa? Kau ini siapa? Tanya gitu. Kau ini siapa? Dia diam. Kau tidak perlu tahu aku, kata orang yang menolong tadi. Yang menolong, kau tidak perlu tahu aku. Kau ini siapa? Ditanya, dipaksa. Kau ini siapa? Lalu dia berbalik. Aku iblis. Aku iblis, katanya. Kaget ini orang soleh. Wahai iblis, apa benarkah itu kau? Ya benar. Kenapa kau tolong aku? Ketika kau tadi jatuh pertama kali, lalu kau kembali lagi ke masjid, Allah hapuskan seluruh dosamu yang telah lalu dan akan datang. Allah telah hapuskan dosamu yang telah lalu atau akan datang. Lalu kau kembali kedua, Allah hapuskan dosa keluargamu, teman-temanmu. Allah hapuskan semua dosanya. Ketika kembali kau yang ketiga, Allah hapuskan dosa teman-temanmu, keluargamu yang kemarin dan akan datang. Kalau keempat kali ini kau jatuh lalu kau kembali lagi ke masjid, maka pastilah Allah akan hapuskan seluruh dosa manusia di kampung ini. Kalau aku tidak sambut kau, belanya capek aku nih menggoda orang. Sia-sia aku menggoda orang. Bagaimana rahman dan rahimnya, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala pada hamba-hambanya yang mana serius untuk menujunya. Lihat 40 malam ini, jangan kita bilang tidak ada sesuatu. Ada sesuatu. Cuma yang aneh, kenapa kita 40 malam belum bisa hati kita mendapatkan mimpi kepada Nabi Muhammad SAW? Ini berbahaya. Ini berbahaya. Karena amalan maulid itu adalah amalan yang sangat luar biasa. Malaikat senantiasa berkumpul kepada orang-orang yang baca maulid. Macam kita ini, di setiap sela-sela daripada kita duduk ini, ada malaikat rahmat, ada malaikat rahman, dan ada malaikat rahim yang senantiasa mendoakan kita. Lalu Beb, bagaimana nih Beb? Belum ada, gak aku lihat-lihat Beb mimpi ku tuh. Malam mimpi susi, jak saban malam. Ini berbahaya ini. Jangan sampai kita membaca maulid hanya enak di telinga tapi tidak masuk di dalam hati kita. Kita tidak merenungkan apa-apa ceramah-ceramah daripada pembacaan kitab yang daripada 40 malam tadi ini kita telah dengar. Tolong dibuka kembali ceramah-ceramah itu. Dan setiap daripada ceramah itu dimasukkan di hati kita. Sampai manakah rasa kita
cinta kepada Allah dan cinta pada Nabi Muhammad. Ayo kita cek. Orang yang cinta pada Nabi Muhammad, pertama, dia merasakan mempunyai bangga, mempunyai Nabi Muhammad SAW. Bangga dia. Bangga, senang. Kalau orang bangga tuh, seandainya ada orang menyatakan, tidak begitu juga kah, kita pasti rasa sakit hati. Nah, kalau seandainya ada orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu biasa aja, bro, kalau tidak rasa sakit hati, cek hatimu. Sakit hati apa enggak? Alhamdulillah. Kalau enggak sakit berbahaya. Ini cek. Pertama. Lalu kedua, rasa rindu. Rasa mahabbah. Mengikuti Nabi Muhammad. Kenapa kita pakai kopiah? Kenapa kita mau pakai kopiah? Kenapa kita mau pakai gamis? Kenapa kita mau pakai jubah? Maka lakukanlah itu karena pakaiannya Nabi Muhammad SAW. Lalu orang yang mengikuti dengan mahabbah, cinta, maka pasti dia mengikuti tata caranya Nabi Muhammad. Dia mempelajari daripada sunnahnya Nabi Muhammad. Macam orang tuh, Pak. Kalau umpama ya, Pak Jokowi pakai jaket sweater Bandung. Padahal langsung tren tuh sweater Bandung. Sweaternya Jokowi katanya. Kenapa? Orang ikut trennya langsung. Atau ada artis, dia makan, ada artis makan di Ohio. Ramai-ramai kita mau makan di Ohio. Kenapa? Mengikuti tabi. Karena tidak mungkin orang mencintai itu tidak mengikuti, tidak mungkin. Maka cinta itu sudah pasti bohong. Karena cinta itu, ketika kita mencintai seseorang itu, mengikuti dia, pasti kita bisa mengikutinya. Maka kita ngikuti. Ada orang pernah tanya sama saya, Bib, makannya pakai sendok, Bib. Ini sendok. Saya bilang saya tak mau pakai sendok. Saya mau pakai tangan. Kenapa? Kenapa Bib pakai tangan? Karena pakai caranya Nabi Muhammad. Kalau kita pakai tangan, bukannya karena bapak aku suruh, bukan. Kenapa pakai tangan? Bapak aku suruh. Kenapa pakai tangan? Bapak aku suruh, bukan. Saya mengikuti Nabi Muhammad. Pertahankan itu. Pertahankan. Kenapa kau tidak mau pakai sendoknya kau, Pak? Tidak, saya pakai tangan karena mengikuti Nabi Muhammad. Tapi jangan makan bakso pakai tangan. Kembang jadi kau. Makan bakso pakai, tidak boleh makan bakso pakai tangan. Harus pakai sendok kalau makan bakso. Yang dipakai yang bilang makan pakai tangan ini, makan roti, makan nasi, makan yang mana tidak berkuah, goreng-gorengan. Lalu pakai caranya. Kalau roti macam martabak itu 3 jari, pakai 3 jari. Kalau nasi makan 3 jari agak susah, pakai 5 jari. Boleh. Kalau bisa atau pakai 4 jari. Tapi caranya pakai yang benar. Tidak boleh ngambil ngumpal begini langsung masuk begini. Ada caranya. Ini cara. Karena cara ini adalah cara yang paling benar. Karena apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad adalah cara yang paling benar. Yang mana cara itu diajarkan oleh malaikat Jibril alaihissalam. Petunjuk dari Allah. Tidak sembarang-sembarang Nabi Muhammad. Kalau seandainya petunjuk itu dari Allah, makannya pakai sendok daun, mungkin Nabi Muhammad pasti melakukannya dengan tidak. Nabi apa-apa yang dilakukan Nabi Muhammad itu adalah kelakuan yang paling afdol, kelakuan yang paling benar. Bagaimana cara Rasulullah berdiri?
Bagaimana caranya Rasulullah baring, bagaimana cara Rasulullah melangkah. Melangkah itu pakai kanan dulu, bukan kiri dulu. Habib, bukannya caranya melangkahnya itu yang benar itu kayak orang baris berbaris. Itu orang upacara. Caranya Rasulullah kaki kanan dulu. Begitu juga masukkan sendal ataupun sepatu, kaki kanan dulu. Tidak boleh kaki kiri. Oh biasa aja, Mbak. Enggak. Ikuti nabimu. Ikuti Rasulullah. Ikuti caranya Rasulullah. Kan. Begitu juga makan, tangan kanan. Ada teman saya itu kidal, tapi kalau dia makan, dia tetap pakai tangan kanan. Kalau dia nulis atau apa begitu, dia semuanya pakai tangan kiri. Cuma makan aja, dia pakai tangan kanan. Oh, kenapa kau makan pakai tangan kanan? Sunnah kan, Bib? Ini kupaksa ini. Dia biasa sebelumnya tidak biasa pakai tangan kanan. Karena dia tahu bahwa sunnahnya itu pakai tangan kanan, maka dia lakukan itu karena mengikuti Nabi Muhammad SAW. Itu. Ya kita harus ingat, aku pakai sunnahnya Nabi. Pakai cara sunnahnya Nabi. Tidak kulakukan ini karena kecuali sunnahnya Nabi. Hatta kita punya bos di kantor, kau ini bikin malu aja pakai tangan, pakai sendok. Enggak. Aku pakainya sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita harus bangga pakai sunnahnya Nabi. Yang kita malu-malu. Lalu bagaimana cara minumnya Rasulullah? Caranya minumnya Rasulullah itu minumnya dalam keadaan duduk, bukan berlari. Berlari minum. Enggak. Caranya duduk. Lalu minumnya pelan-pelan. Satu napas minum. 1 kali, 2 kali. Yang ketiga lebih panjang. Bukan tidak boleh kita itu minum 1 kali teguk, 1 botol langsung habis. Tidak. Itu bukan cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka gunakanlah sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Ini hal gampang. Kan gampang tuh. Minum pakai caranya sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Lalu minum, makan, tidak boleh berbunyi. Macam ada orang makan, tidak boleh. Kenapa? Itu merusak daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Pelan-pelan. Nah, lain kalau orang tidak ada giginya, mengucap aja dia. Kalau orang tidak ada gigi, pisah-pisah itu boleh lah, beribut sedikit tidak apa-apa. Kenapa tidak ada gigi? Juga begitu juga minum, jangan rusak daripada sunnahnya. Minum gluk 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 gluk, tidak boleh. Kenapa? Merusak daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Agar kenapa? Agar makan kita, minum kita itu mengikuti Nabi Muhammad, dan setiap makan kita itu menjadi keberkahan, menjadi berkah dan bertambah berkahnya. Sudah makanan kebuli berkah, cara makannya juga dengan cara yang berkah. Hadihi sunnah dan Nabi Muhammad SAW. Lalu sunnah yang paling gampang apa lagi? Nah, tadi sudah sunnah bagaimana masang sendal, kaki kanan dulu. Pasang sepatu, kaki kanan dulu. Oh, kenapa tidak kaki kiri? Pakai sunnah. Ingat, saya lakukan ini karena sunnahnya Nabi Muhammad. Ingat, lakukan itu karena sunnah. Bukan ngikut cara sendok, enggak. Karena sunnah. Sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga tidur. Dengan tata caranya Nabi Muhammad SAW. Nah, begitu juga nanti yang mau menikah ini, bukan mau menikah, sudah menikah. Ikuti sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bukan malam pertama, sob, malam ketiga. Sunnahnya itu malam ketiga. Kalau malam pertama nih, ya bolehlah gawil-gawil. Senggol-senggol sob, boleh. Pakai caranya Nabi. Jangan langsung gogos.
Jangan pelan-pelan sob. Jangan langsung pelan-pelan. Hal pertama nih senggol-senggol aja sob. Jadi juga dek. Dek, jadi dek. Ya kan? Malam-malam kedua mulai colek-colek lah sob. Ya kan? Malam-malam kedua itu ada caranya sob. Cuma saya tidak bisa jelaskan pada malam ini semuanya karena waktu kita sangat pendek. Cuma ini buat si Yusuf aja ini. Atau yang mau menikah. Malam ketiga tuh sob, barulah. Ya kan? Kau banting mula. Ya kan? Itu malam ketiga. Ya kan? Itu cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu digunakan, jangan tidak digunakan. Jangan digunakan. Atau yang mau menikah lagi ya, bolehlah. Ya kan? Atau siapakah, mungkin Pak Mail kah mau menikah lagi. Ya kan? Ini digunakan cara-cara Nabi. Lalu dicari bagaimana caranya. Oh, saya belum tahu. Ini kalau umpamanya kita masuk ke rumah, Bib, masuknya dari kalau pintu belakang boleh enggak, Bib? Atau Rasulullah itu tetap lewat pintu depan? Lalu nanti, Bib, kalau kita naik kendaraan bagaimana, Bib? Kendaraan kita ini mobil, motor semua. Enggak ada lagi unta. Boleh enggak, Bib? Bagaimana caranya? Nah, itu perlu penjelasan. Maka itulah perlunya kita bermajelis agar kita tahu tata cara yang benar. Nah, saya yakin daripada sahibul majelis ini sudah banyak daripada pemahaman daripada sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Saya tidak perlu panjang lebarkan, luaskan lagi karena si Yusuf sudah cepat lebih mau menggawil, bah. Mudahan daripada apa-apa maulid kita dari rumah ke rumah sampai malam ini, mudahan ini menjadi sebuah keberkahan, catatan yang sangat besar di sisi Allah bahwa kita senang dengan maulidin Nabi Muhammad, kita cinta kepada Nabi Muhammad, kita sayang pada Nabi Muhammad, kita kangen pada Nabi Muhammad, kita bangga kepada Nabi Muhammad, dan kami mau dikumpulkan bersama Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami ya Allah dengan Nabi Muhammad, 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 dengan kumpulan yang mana Rasulullah melihat kami dengan senyuman, 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 Rasulullah melihat kami dengan bangga, Rasulullah melihat kami 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 bangga. Mudahan Rasulullah menjemput kami di kubur kami, mudahan Rasulullah menjemput kami ya Allah di kubur kami. Mudahan setelah kami pulang ini kami bisa melihat daripada gambar suar dari baginda Nabi Muhammad SAW. Mudahan daripada keberkahan malam ini, daripada malam keberkahan daripada maulid-maulid ini, kami mendapatkan rahmat, hidayah, taufik, maghfirah darimu ya Allah, ampunan darimu ya Allah, petunjuk darimu ya Allah. Ya Allah, terimalah nama kami di sisimu ya Allah, catatlah nama kami di sisimu ya Allah, jadikan kami penghuni surgamu ya Allah, jadikan kami pencinta daripada pencinta Nabi Muhammad, jadikan kami daripada umat yang dibanggakan Nabi Muhammad, jadikan kami umat yang dibanggakan Nabi Muhammad, jadikan kami umat yang dibanggakan Nabi Muhammad. Kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi Muhammad, kumpulkan kami ya Allah bersama Nabi Muhammad, kumpulkan kami, keluarga kami, orang tua kami, saudara kami, dan orang-orang bersama kami bersamanya Nabi Muhammad, mendapat rahmatnya Nabi Muhammad, mendapat senyumannya Nabi Muhammad, mendapat senyumannya Nabi Muhammad.
mendapat senyumannya Nabi Muhammad, mendapat senyumannya Nabi Muhammad. Kami bisa berkumpul dengan Nabi yang kami banggakan, dengan Nabi yang kami rindukan. Huwa Nabi Muhammad, huwa Nabi Muhammad. Ala hadhihi Al-Fatihah. Amin, 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 amin. Bismillah Nabi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dari hal ini kita tambah giat mengikuti cara-caranya Nabi Muhammad. Jangan malu, ingat, jangan malu mengikuti caranya Nabi Muhammad. Karena caranya Nabi Muhammad adalah cara yang terbaik, paling keren, paling ajib caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mengikuti caranya Nabi Muhammad. Hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. في كل مكان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان. لا إله إلا الله الأمان والأمان. الشيطان يا قديم الإحسان كمك علينا من إحسان إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة بالنية شفاء لمن أوصانا بدعاء الشفاء من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نخص بذكر شريفة نور خديجة بن شهاب وشريفة علوية بنت مغبار عدروس الكاف وشريفة عائشة بنت مغبار الكاف وشكلة زهرة بنت ستيوان ونرمي بنت طاهر ولمن أوصانا بدعاء شفاء على هذه النية وعلى كل نية صالح مثل أمانة وأبي أسلافنا الصالحون. اللهم ربنا أذهب الباس اشفي أنت شافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا آلما. اللهم يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عنهم كل تعب شديد واكفيهم من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد واجعلهم نورا من نورك وعزا من عزك نصرا من نصرك وضهاء من بهائك ووفاء من وفائك وحراسة من حراستك وتعيدا من تعيدك يا ذا الجلال والإكرام من المواهب العظام. نسألك أن تكفيهم وإياهم تكفيهم وإيانا من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق كل أكبر. لا على كل نية صالحة جامع شامل خير الدنيا والآخرة. سر الفاتحة حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين كما بدون صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم حق من الفاتحة. وببركة سورة الفاتحة افتحنا أبواب الخير جعلنا أهل الخير يا من وفق أهل الخير الخير وعنهم عليه وفقنا للخير وعنا لهم. سبحانك اللهم وتحياتنا يا سلام آخرنا والحمد لله رب العالمين. الله berkah madrasah 40
keluar dari arba'in ini kita menjadi manusia yang lebih baik, hamba-hamba Allah yang lebih bertakwa, yang lebih mendekatkan hati kepada Allah, yang lebih mengenal siapa Nabi Muhammad bin Abdullah, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang kita cintai dunia wal akhirah. Amin ya rabbal taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah, terkumpul daripada donasi untuk saudara kita Palestina di sini atau jumlahnya 3.978.000. Kalau yang mau genepin 4 juta tinggal nambahin 20 berapa tuh? Ya itu dah 23.000 kan. Siapa yang mau genapkan angkat tangan. Berkah insyaallah rezeki yang mengeluarkan sedekah infaknya nanti dikumpulkan dijadikan satu, nominal yang didapatkan nanti dititipkan dan diamanatkan kepada guru kita Al-Habib Muhammad Idrus Al-Kaf, kepada antum. Jazakumullah khairul jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Keluarkan hidangannya, dibantu ashabul khidmat.